Assalamualaikum. Juknis penerbitan ijazah madrasah tahun ajaran 2025-2026 Kepdirjen Pendis nomor 3576 tahun 2026. Latar belakang dan dasar hukum Undang-Undang nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ijazah dan transkrip nilai merupakan bukti sah kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan madrasah. 2. Sebagai pengakuan formal atas pencapaian akademik. 3. Syarat utama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Menjamin keaslian dan keabsahan ijazah sangat penting untuk mencegah pemalsuan dokumen dan melindungi integritas sistem pendidikan nasional. Juknis disusun agar setiap madrasah memiliki pedoman yang jelas dalam proses penerbitan ijazah. Ruang lingkup dan jenis ijazah untuk RA seperti tampak dalam layar, silakan dicermati. Ketentuan umum penerbitan. 1. Peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada jenjang masing-masing. Acuan nilai MI berdasarkan nilai kelas 5 dan 6, acuan nilai MTS MA berdasarkan nilai setiap tingkatan kelas. 2. Hanya madrasah yang telah terakreditasi yang berhak menerbitkan ijazah mandiri dengan nomor seri resmi dari Kemenak. Ini kan Kemenak Kapko mengeluarkan penetapan madrasah induk di setiap jenjang. 3. Madrasah yang tidak terakreditasi harus menginduk ke madrasah lain yang terakreditasi untuk penerbitan ijazahnya. Nama madrasahnya tetap menggunakan nama madrasah asal, sementara tanda tangan dilakukan oleh kepala madrasah induk. 4. Surat keterangan lulus dapat diterbitkan melalui PDUM sebagai dokumen sementara sebelum ijazah asli dicetak. Larangan dan prosedur. Madrasah dilarang menahan ijazah dan surat keterangan lulus peserta didik dengan alasan apapun. Penetapan tanggal kelulusan untuk RA, MI, MTS 2 Juni 2026, sementara MA dan MAK 4 Mei 2026. Juknis penerbitan. Yang pertama, penginputan nilai di aplikasi PDUM harus menggunakan angka bulatan padesimal. 2. Pas foto peserta didik berukuran 3 x 4 cm dengan seragam resmi madrasah dibubui cap 3 jari tangan kiri menggunakan tinta biru. Diupayakan tidak berkacamata atau menggunakan kacamata yang difoto. 3. Stempel madrasah harus menyentuh bagian foto peserta didik sebagai tanda keabsahan. Jadi ingat bagian foto, bukan pada wajah foto. Jangan sampai mengenai wajah foto. 4. Belangko ijazah yang rusak wajib dilaporkan dan dikembalikan untuk diganti. Kehilangan ijazah ditangani sesuai prosedur penerbitan duplikat. Setiap kesalahan penulisan pada belangko harus segera dilaporkan sebelum penandatanganan untuk menghindari pembatalan dokumen. Petunjuk khusus penerbitan. 1. Penandatanganan surat keterangan lulus diterbitkan pada saat tanggal kelulusan. 2. Tanggal penandatanganan ijazah dan transkrip nilai merupakan tanggal pada saat ijazah dan transkrip nilai diterbitkan. 3. Ijazah dan transkrip nilai ditandatangani oleh kepala madrasah pada saat tanggal ijazah dan transkrip nilai diterbitkan. 4. Dalam hal kepala madrasah definitif berhalangan, penandatanganan ijazah dan transkrip nilai dilakukan oleh PLT atau PLH kepala madrasah. Prosedur penerbitan dan pendataan nilai ijazah. Masa verifikasi calon penerima ijazah melalui tahapan 1. Pemutakhiran data satuan pendidikan dan peserta didik DNS ini di emis
verifikasi validasi peserta didik dashboard ijazah. Untuk penetapan kelulusan peserta didik dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Masa penetapan penerima ijazah ini SPTJM, kemudian DNT, dan penerbitan ijazah ini melalui aplikasi manajemen ijazah, portal ijazah. Peran dan kewenangan pengelolaan data induk ijazah. 1. Satuan pendidikan memutakhirkan data PD, memeriksa data kepala satuan pendidikan, menetapkan status kelulusan peserta didik, membuat dan mengunggah SPTJM. Untuk Direktorat atau Kemenak, 1. Memeriksa laporan rekapitulasi per wilayah. 2. Melakukan kontrol verbal penerbitan ijazah. 3. Melakukan verifikasi dan validasi SPTJM. Untuk dinas atau kementerian atau atasé pendidikan, memastikan data SP yaitu akreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah, menetapkan relasi legalitas SP tidak terakreditasi, melakukan verifikasi dan validasi SPTJM, membuat laporan rekapitulasi SPTJM. Untuk Pusdatin, menerbitkan DNS, menerbitkan DNT, menerbitkan nomor ijazah berdasarkan verbal SPTJM, melakukan kontrol proses verbal ijazah. Mekanisme update data ijazah melalui EMIS, update data peserta didik, rombel, anggota rombel pembelajaran. Sementara di PDUM, update status kelulusan DNT. Untuk Pusdatin, update DNS dan DNT. Tanggal penerbitan ijazah silakan dilakukan kesepakatan bersama dengan berbagai macam pertimbangan akademis. Seputar persoalan penerbitan ijazah, 1. Belangko ijazah, nomor belangko ijazah dan transkrip tidak sama karena kesalahan saat print. Ini karena faktor capek, tidak fokus, diajak ngobrol. Berikutnya, belangko ijazah rusak, yaitu sobek, hologram double, tidak ada nomor. 2. Printer memaksakan diri untuk mencetak menggunakan printer yang tidak standar, menggunakan printer standar tetapi tinta biasa sehingga hasil kurang bagus atau pecah. 3. Untuk penulisan, nama kepala madrasah tidak sesuai, alamat madrasah tidak sesuai dengan yang seharusnya, NISN tidak sesuai dengan pemiliknya. Untuk nilai tidak sesuai dengan siswa, nilai rendah di bawah yang seharusnya, nilai rapor bagi siswa mutasi tidak penuh sehingga harus diupload per semester, nilai RDM tidak terupload secara penuh sehingga rekamnya tidak terbaca. 5. Penyimpanan buku induk manual harus diisi secara penuh, yaitu isinya tentang nilai rapor dan nilai ijazah. Leger harus dicetak dan disimpan di tempat yang aman. Arsip ijazah dan transkrip harus dibendel dan disimpan di tempat yang aman. Demikian, semoga menjadikan pencerahan. Wassalam.